Jadi suatu ketika saya pernah ngobrol sama seseorang dan pada suatu obrolan di tengah obrolan tuh dia mengatakan seperti ini, Mas, kalau namanya orang sabar itu mau dicaci dia tidak akan membalas, maupun dimaki nggak akan membalas, maupun dia diludahi, ditempeleng nggak akan membalas. Itu kata-kata seseorang itu kepada saya. Nah, cuman saat itu saya merasa janggal. Masa iya begitu? Nah, bagi teman-teman yang merasa janggal seperti saya, ada ganjalan di hati, mari kita lepas ganjalan itu. Check it out. Hai adik-adik, selamat berjumpa di channel saya di video Nusra, Nuansa, Suasana, dan Rasa. Baik, adik-adik semua, jadi seperti yang di prolog yang saya sampaikan tadi, saya pernah ngobrol sama seseorang, spontan ya waktu itu, tidak direncanakan, tidak ada janjian, saya ngobrol. Di tengah-tengah pembicaraan, dia mengatakan seperti yang di prolog tadi. Tapi saya kan merasa janggal, saya merasa aneh. Apa iya seperti itu yang dimaksud dengan sabar, gitu ya. Nah, saya pikir dan saya jelaskan kepada dia, namun saya juga tidak memaksa ya, bagi rekan-rekan atau teman-teman yang mungkin punya pendapat lain silahkan. Jadi menurut saya sabar itu, batas sabar itu memang tidak terbatas. Bagaimana? Paham ya? Belum paham? Gini, maksud saya batasnya sabar itu tak terhingga, dan batasan-batasan sabar bagi seseorang itu berbeda-beda. Nah, bagaimana kita singkat, kita persempit. Orang sabar itu yang dimaksud sabar di sini adalah dia nggak marah, itu dulu ya. Kita persempit, dia tidak marah atau tidak membalas yang mengekspresikan kemarahan dia. Itu ya. Jadi batasan orang berarti untuk sabar itu berbeda-beda batasan. Nah, batasannya itu nggak ada batasnya karena beda orang beda. Nah, menurut saya kalau kita contoh seperti yang di prolog tadi ya, sama Anda ditempeleng, diem, nggak marah, karena dia katakan seperti itu, nggak membalas, dicaci maki nggak membalas, nggak marah, diludahin juga nggak membalas, nggak marah, seperti itu ya. Ya kalaupun ada orang seperti itu dan Anda pernah membuktikan ada orang yang seperti itu ya silahkan, tapi saya selama ini belum pernah ada tahu yang seperti itu yang saya lihat langsung gitu ya. Jadi menurut saya batasannya oke, mungkin teman yang bercerita itu atau Anda waktu seperti yang disampaikan seperti itu, kejadian seperti itu, Anda tidak akan membalas. Iya. Sekarang kita coba. Berarti artinya Anda tidak marah. Bahwa setiap orang pasti ada celah-celah untuk bisa marah. Iya kan? Nah, bisa jadi di saat yang seperti itu dia tidak akan marah. Bagaimana kalau kita coba seperti ini? Bagaimana kalau yang diludahin, ditempeleng, dicaci maki itu adalah orang yang Anda kasihi? Bagaimana kira-kira? Apakah Anda akan diam saja? Oh iya, ini memang peringatan dari Tuhan. Karena dia sampaikan seperti itu. Teman yang ngobrol ke saya itu dia sampaikan seperti itu. Dia tidak membalas karena dia menyadari ini adalah memang dari Tuhan, seperti itu. Tapi bagaimana kalau yang ditempeleng, diludahi, dicaci maki, itu adalah orang yang Anda kasih. Contoh, orang tua, saudara, keluarga, pasangan hidup Anda, kekasih Anda, pacar Anda, atau anak Anda. Apakah Anda akan diam? Apakah Anda akan, oh sabar, ini memang dari Tuhan? Apa Anda tidak meneliti dulu? Apakah Anda tidak melakukan pembelaan? Nah, menurut saya, sabar itu adalah sikap batin, bukan sikap perilaku tindakan tubuhnya. Yang harus Anda perhatikan lah, tahu dari mana bahwa itu sikap batin kita itu sabar Anda atau enggak? Yang tahu ya Anda sekalian, bukan saya. Gitu loh. Kita masing sendiri yang harus ngecek sikap batin kita. Jadi sabar itu terkait dengan sikap batin di dalam diri.
bukan dari tindakan, sikap, tindakan, perilaku badan. Bukan itu. Contoh seperti itu. Nah, saya yakin setiap Anda pasti akan mengatakan, wah kalau orang yang saya kasihi dicaci maki, diludahin, disakitin, ya saya marah mas gitu. Nah, berarti dalam hal ini yang saya sebut tadi bahwa sabar itu batasnya adalah Anda marah atau enggak. Itu kan berarti ada batasnya sabar itu. Karena menurut saya ketika roh atau jiwa itu menancap di dalam tubuh kasar ini, semua ada batasnya. Semua ada batasnya. Makanya tubuh jasad ini loh yang membatasi diri kita. Semua ada batasnya. Sabar ada batasnya. Itu loh. Jadi contoh begini supaya lebih paham lagi ya. Sampai berapa sih batasan angka ini? Cuma kita mulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5. Sampai berapa batasnya angka ini? Tak terbatas. Tapi kan angka-angka itu akan Anda sebut, tetap ada Anda sebut gitu loh. Mau berapa? 100. Oke, setelah 100 ada lagi? Ada 101, 102, 103. Ada batasnya yang tak terhingga, memang beda gitu loh. Artinya bukan nggak ada batasnya, ada batasnya, cuman batasnya berbeda-beda gitu ya. Kemampuan batasnya berbeda-beda. Contoh begini aja. Bagaimana kalau Anda punya tanah, yang punya tanah gitu ya, punya tanah. Terus tanah itu diambil sedikit sama tetangga Anda. Marah nggak Anda? Marah nggak? Ya kalau Anda nggak marah, oke, bisa. Tapi kalau Anda yang marah, nah berarti dalam hal itu Anda nggak bisa sabar, kan begitu jadinya. Karena Anda marah. Oke, Anda dicaci maki, Anda ditempel, Anda diludahin, sabar. Tapi giliran tanah Anda diambil sedikit oleh tetangga, Anda ngamuk. Nah, artinya maksud saya, sabar itu ada batasnya masing-masing. Beda orang itu makom kalau bahasanya. Level, wadahnya, kemampuan sabarnya tuh beda-beda. Nggak dipukul rata semua. Ya kalau bahasa saya, ngono yo, mbok ojo ngono tah. Gitu loh. Gitu ya gitu, tapi ya nggak gitu juga. Kadang perlu begini. Ya, jadi nggak dipukul rata. Anda lupa bahwa kita punya batas, manusia ini punya batas, makanya diberikan jasad ini untuk membatasi keliaran pikiran, keliaran hati, keliaran nafsu, itu dibatasi. Itu loh. Jadi kalau menurut saya, kalau dikatakan seperti tadi ya saya masih janggal gitu ya. Nggak sepaham betul gitu loh. Karena iya kalau saya atau Anda yang terluka mungkin nggak terlalu sakit hati ya, walaupun sakit hati nggak terlalu ya, tapi bagaimana dengan orang-orang yang Anda kasihi, dia tersakiti, apa Anda diem aja? Maka saya bilang antara sabar dan bego itu beda tipis gitu ya. Antara sabar dan bego itu beda tipis gitu loh, iya kan? Jadi kalau menurut saya begini, sabar itu sikap batin gitu ya. Nah ketika kita dilukai dengan bahasa, mungkin dengan cacian, dengan tempelengan, kita berhak membalas, tapi batin kita bukan untuk merusak atau menghancurkan seseorang, tapi batin kita, kalau saya hanya berpikir logis saja. Oh, saya sedang dipukul, ya saya tangkis, that's selesai gitu loh. Saya tidak ada rasa dendam dengan orang itu, saya tidak ada rasa ingin menghancurkan orang itu, enggak. Cuman saya membela jasad, melindungi harkat martabat jasad yang sudah diberikan kepada Tuhan untuk dipertanggungjawabkan oleh saya gitu loh. Sehingga ketika ada orang yang mencaci, ya kalau mungkin kalau saya lagi tenang ya saya mungkin nggak akan balas. Tapi kalau kita lagi nggak tenang, kita perlu pembelaan diri, membela diri dari cacian itu. Untuk apa? Kewajiban melindungi harkat martabat diri kita gitu loh. Tapi dengan niat apa? Memberikan didikan kepada dia bahwa setiap orang perlu dihormati ya, gitu loh. Gitu ya. Menyampaikannya dengan baik dan benar gitu ya. Gitu. Artinya ketika kita membalas hal-hal yang menyakiti kita, itu sikap batin kita bagaimana? Gitu ya. Belum tentu loh Anda terus saya hina, wah asem kowe, asu kowe gitu, terus saya hina seperti itu.
Anda diam, belum tentu Anda terima kan? Hati Anda gerundel. Nah, makanya saya bilang sikap batinnya itu loh, gerundel. Akhirnya siapa yang terluka? Ya Anda sendiri. Anda tidak asertif, tidak bisa mengutarakan hal yang untuk melindungi diri Anda. Akhirnya Anda membawa sakit hati itu terus. Apa itu dibilang sabar? Belum tentu Anda diem, Anda tidak membalas, itu kan bukan belum berarti Anda sabar. Belum tentu gitu loh, belum tentu Anda sabar. Gitu loh. Dan kalau saya membalas, itu juga belum tentu saya amarah, gitu loh. Makanya yang utama adalah sikap batin. Kita nggak tahu sikap batin seseorang. Maka contohnya gini, kalau saya ngambil salah satunya juga, beberapa hal. Kalau Anda pernah ada yang belajar ilmu bela diri yang lembut, apapun namanya, kalau dalam ini saya sebut Tai Chi gitu ya. Ketika orang mendapat perlawanan gitu ya, ini pressing gitu ya. Nah, ketika kita menggunakan kelembutan, maka orang itu akan mental, gitu loh. Tapi ketika kita menggunakan ketegangan, nggak bisa, gitu loh. Nah, Anda yang belajar Tai Chi atau internal martial art pasti mungkin bisa paham yang saya sampaikan ya. Artinya, ketika saya membalas seseorang, melakukan pembelaan, bukan mau menghancurkan orang itu. Saya melakukan kewajiban saya membela diri saya, jasad, harkat, martabat saya yang sudah diberikan oleh Tuhan, dipertanggungjawabkan oleh saya, gitu loh. Jadi paham ya, kira-kira paham ya. Jadi sabar itu sikap batin, gitu loh. Sikap batin. Jadi kalau Anda diam, belum tentu Anda itu sabar. Anda mengeluarkan kata-kata kasar kepada orang yang melukai Anda juga, itu juga belum tentu Anda marah, gitu. Jadi Anda harus bisa membedakan, gitu loh. Anda sabar atau bego. Gitu ya. Jadi hati-hati karena ini berhubungan dengan sikap batin kita, berhubungan dengan perilaku tindakan kita. Jadi harus betul-betul kita pahami diri, karena yang tahu sikap batin kita ya kita, gitu ya. Sehingga apapun yang kita lakukan, memang sikap batin kita yang harus kita perhatikan dulu. Ya kurang lebih seperti itu ya adik-adik. Mungkin kita bisa ketemu lagi di video yang akan datang. Jadi saya ingatkan, Anda benar-benar sabar atau Anda ingin terlihat nampak sabar. Just think about it. Oke? Selamat berjumpa lagi di video-video berikutnya. Salam Nusra, nuansa, suasana, dan rasa.